Anda kembali menyaksikan Profit bersama saya Syarifah Rahma dan pemirsa berikut kita beralih ke segmen khusus Editor's View. Dan pemirsa topik yang akan kami angkat dalam segmen kali ini adalah berkaitan dengan kita akan lihat seperti apa artikelnya. Sri Mulyani dan kubu Prabowo jawab was-was investor soal APBN jebol. Nah, kita akan membahas berkaitan dengan hal ini di mana sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani dan kubu Prabowo Subianto memastikan defisit anggaran akan tetap berada di bawah 3% dari produk domestik bruto atau PDB. Kepastian ini menjawab banyak kekhawatiran investor mengenai lonjakan defisit di era Prabowo dan dalam sepekan terakhir kekhawatiran mengenai defisit anggaran pemerintahan Prabowo Gibran Rakabuming mengemuka belanja dan belanja ekspansif diperkirakan akan membuat batas defisit 3% dari PDB ini tidak cukup. Lembaga Keuangan Internasional Morgan Stanley bahkan menurunkan peringkat investasi di pasar modal Indonesia karena alasan pelemahan rupiah dan beban fiskal yang menantang menjelang pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Selain pelebaran defisit, kekhawatiran lainnya adalah melonjaknya rasio utang hingga menuju batas ambang 60% dari PDB. Langsung saja kita akan mengulas isu ini dan saat ini saya sudah ditemani oleh rekan saya Anneke Wijaya dan sudah hadir juga di studio CNBC Indonesia. Editor CNBC Indonesia Hadijah Alaidrus. Selamat pagi Mbak Hadijah. Pagi Mbak Iva, pagi Mbak Anneke. Baik, nah tadi sudah sedikit ya preview topik yang akan kita bahas isunya berkaitan dengan defisit APBN ya dikhawatirkan itu kan akan lebih dari 3%. Meskipun sudah ditegaskan begitu ya bahwa tidak akan lebih dari 3% baik dari Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani dan juga dari kubu Prabowo. Nah, tapi mungkin concern dari redaksi sendiri seperti apa sih atau pandangan dari redaksi berkaitan dengan isu ini seperti apa Mbak Hadijah? Iya, pandangan dari kami sebetulnya apa yang dilakukan pemerintah untuk mengedepankan komunikasi terkait yang menjadi problem atau perhatian dari investor soal keberlanjutan pengelolaan fiskal ini sudah cukup oke gitu. Akhirnya pemerintah bersama tim transisi dari kubu Presiden terpilih Prabowo dan Wakil Presiden terpilih Gibran sudah memberikan penegasan bahwasannya mereka akan tetap menjaga defisit fiskal untuk tidak lebih dari 3% tahun depan di 2025. Namun di sini kita juga ada concern terkait dengan pengelolaan utangnya karena sebetulnya untuk di 2025 ini ada utang jatuh tempo senilai sekitar 800 triliun di 2025. Nah, ini juga masih jadi concern sebetulnya bagi investor dan bagi masyarakat secara umum gitu. Dan kami melihat di sini otomatis beban besar karena pembayaran utang, pembayaran bunga. Kemudian juga ada program-program yang sebetulnya penting bagi presiden terpilih. Salah satunya itu makan bergizi gratis ya. Sudah ada singkatannya MBG gitu. Nah, ini kan juga cukup besar ya, 71 triliun dan di samping MBG juga nanti ada pembangunan IKN dan mungkin juga proyek lainnya termasuk infrastruktur gitu. Nah, ini masih menjadi concern kita seperti apa ke depannya. Kemudian otomatis dengan beban yang besar dari sisi fiskal ini, pemerintah baru ke depan memerlukan pendanaan yang lebih. Nah, ini seperti apa? Dan di dalam rencana pemerintah, di pipeline mereka sebenarnya ada rencana kenaikan PPN juga 12% pada tahun depan. Nah, ini seperti apa? Ini belum ditegaskan kebetulan dari tim transisi Prabowo Gibran. Seperti itu Mbak Iva. Baik, apakah penegasan itu cukup Mbak Hadijah atau harus juga diiringi langkah konkret dari fiskal? Dan seperti apa pemerintah bisa membuktikan langkah konkret ini? Oke, sebenarnya penegasan ini belum cukup ya karena yang dinanti otomatis realisasinya ke depan dan pemerintah kami pikir harus benar-benar berhati-hati. Oke, kalau misalnya fiskal tetap defisitnya tetap di bawah 3%, tapi kemudian seperti apa eksekusi ke depannya karena yang tadi saya bilang juga beban utangnya juga terbilang besar gitu. Nah, nanti seperti apa dari sisi penerimaan atau pendapatannya, bagaimana nanti pemerintah baru bisa menarik dana untuk mengisi kebutuhan belanja ke depan. Nah, ini seperti apa dan salah satunya kan tadi dikatakan juga terkait PPN. Nah, ini seperti apa rencananya ke depan? Apakah pemerintah akan menaikkan pajak atau tidak gitu dari sisi dari PPN-nya. Nah, ini kami sangat-sangat menanti kebijakan ini. Kemudian juga pemerintah diharapkan ke depannya untuk
bisa mendorong foreign direct investment karena ini kan salah satu juga source of income bagi APBN atau bagi pemerintah ke depannya. Oke, nah lately juga yang menjadi perhatian ya bagi para pelaku pasar tentunya selain dari sisi seperti apa ya APBN kita akan berlangsung begitu di kepemimpinan berikutnya, tapi juga seperti apa posisi nilai tukar rupiah kita ya. Nah, apakah sebetulnya ini ada hubungannya begitu dari kekhawatiran para investor terhadap nilai tukar rupiah kita begitu, dan di satu sisi juga ketika kita melihat berkaitan dengan nilai tukar sendiri begitu ya, seperti apa mungkin langkah yang bisa dilakukan oleh baik dari moneter maupun juga fiskal tentunya untuk menstabilkan nilai tukar rupiah kita. Yang terkait dengan nilai tukar kita flashback dulu yang sebelum-sebelumnya rupiah tuh cukup tertekan itu memang ada efek dari global tapi juga ada sebenarnya efek dari yang kemarin kita dengar sama-sama terkait Morgan Stanley yang mendowngrade rating saham kita ya. Nah, ini sangat berpengaruh karena tanpa kita sadari sebenarnya ketika di masa transisi ini kepastian pengelolaan fiskal itu cukup penting bagi market gitu karena kita sudah sama-sama berkomitmen untuk tidak membiarkan fiskal kita lebih dari 3% defisitnya. Nah ini ternyata menjadi sentimen yang cukup kuat di market ketika tidak ada komunikasi yang oke atau komunikasi yang solid sebenarnya yang dikedepankan dari kubu pemerintahan presiden terpilih. Nah ternyata ini sudah diambil langkahnya, next apa? Next kita berharap sebetulnya pemerintah bisa terus menjaga komunikasi ini kepada market, kepada investor ke depannya karena di masa saat ini memang sangat krusial sekali untuk bagi nilai tukar karena globalnya juga kita lihat belum ada kepastian untuk kemudian mungkin dari sisi The Fed juga untuk menurunkan suku bunga karena mungkin diperkirakan hanya 1 kali di akhir tahun dan kedepannya kita juga belum tahu seperti apa. Nah ini diperlukan pertama komunikasi yang cukup baik, kemudian kedua juga di APBN 2025 sudah ditegaskan bahwa tidak akan melebihi 3% defisitnya. Nah ini seperti apa program-programnya dan bagaimana nanti pemerintah melakukan pembiayaan untuk utangnya juga ini sangat dinanti dan juga termasuk terkait juga strategi seperti apa ke depannya untuk penerimaan negara. Itu yang harus dikedepankan sih dari karena ini transisi kan cukup sulit ya, ada seolah-olah seperti ada 2 pemerintahan gitu. Nah ini otomatis hubungan yang erat dan komunikasi yang bagus harus dikedepankan. Baik, di saat institusi asing banyak yang merevisi ke bawah dan meminta kita untuk berhati-hati terhadap perekonomian Indonesia, justru Bank Dunia merevisi ke atas pertumbuhan ekonomi kita di tahun ini begitu. Di tengah adanya proyeksi baik tersebut, seperti apa potensi APBN kita masih bisa jebol di tahun depan? Sebenarnya kalau kita lihat Bank Dunia memang merevisi pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan terutama di 2024-2025. Tapi jika kita bedah lagi dari laporan Bank Dunia sebenarnya kita lihat ekonomi Indonesia tuh dikatakan stagnan dari 2024 sampai 2026. Bank Dunia memperkirakan rata-ratanya hanya 5,1% dan ini cukup sebenarnya menjadi concern kita bersama. Kenapa Bank Dunia memproyeksikan seperti ini dan ketika lihat lebih lanjut dari laporan Indonesia Economic Prospect yang diterbitkan Bank Dunia bulan Juni 2024, kita lihat kalau sebenarnya Bank Dunia masih melihat ada resiko di sisi eksternal Indonesia, yaitu di kinerja ekspor dan impor yang mungkin akan menurun ke depannya karena ada pelemahan dari harga komoditas. Nah ini juga menjadi concern, kemudian juga ada inflasi ini dari dampak pelemahan rupiah dan ini ada potensi terjadi imported inflation. Nah ini juga harus diwaspadai. Kemudian higher for longer ini masih menghantui dan ini bisa berpengaruh ke rupiah dan rupiah inilah yang akan sebenarnya menjadi concern kita ke depannya karena ketika rupiah stabilisasi rupiah tidak bisa dilakukan, yang kita takutkan adalah rupiah terus-menerus semakin terpuruk dan imbasnya ke
APBN yaitu dari sisi asumsi makronya. Kita takut kalau misalnya nanti subsidinya membengkak karena harga minyaknya naik, karena secara kurs, kemudian juga dari sisi otomatis ketika harga-harga naik, masyarakat membutuhkan insentif, membutuhkan dukungan dari pemerintah, dan ini juga pos bantuan sosial juga bisa meningkat. Itu sih sebenarnya yang harus kita perhatikan dan kita jaga baik-baik. Oke, baik. Artinya kan tadi sekali lagi dengan kondisi yang ada saat ini, dengan kekhawatiran dari para pelaku pasar ini kan berdampak juga begitu ya kepada tadi pelemahan nilai tukar rupiah begitu. Selain memang kondisi global yang masih penuh ketidakpastian. Iya, ketidakpastian. Nah, artinya di sini juga all eyes akan kembali tertuju kepada Bank Sentral begitu, Betul. kepada Bank Indonesia. Seperti apa mungkin langkah-langkah dari Bank Indonesia bisa menstabilkan nilai tukar rupiah. Nah, sekali lagi di tengah bukan ketidakpastian ya, tapi lebih tepatnya di tengah kekhawatiran akan fiskal kita begitu ya di tahun depan begitu. Mungkin langkah apa yang bisa seperti apa mungkin peran dan juga langkah dari Bank Indonesia begitu untuk menjaga stabilitas moneter di tengah ketidakpastian atau kekhawatiran ini sendiri. Pertama kita juga seperti kita jadi ingat masa dulu ketika Bank Indonesia harus bekerja sama dengan pemerintah saat krisis COVID. Nah, kita juga berharap di momen-momen ini komunikasi BI dan pemerintah bisa cukup solid, kerjasamanya bisa cukup solid, dan kemudian juga kita juga melihat kemarin Bank Dunia ya menyoroti terkait SRBI gitu, karena BI sendiri memiliki instrumen baru namanya Sekuritas Rupiah Bank Indonesia. Nah ini sejauh ini Bank Indonesia melihat bahwa SRBI cukup efektif dalam rangka menarik inflow dana asing, dan ini otomatis menopang stabilitas rupiah. Namun kita juga harus lihat kalau SRBI ini juga bisa menimbulkan efek di sisi pemerintahnya, yakni crowding out. Jadi ada perebutan dana di masyarakat sehingga ini bisa berdampak pada dompetnya pemerintah. Jadi pemerintah akan cenderung kesulitan mungkin untuk menarik pinjaman dari masyarakat karena ada crowding out tadi. Dan diharapkan BI sama pemerintah juga bisa mengatur hal ini, karena kita lihat juga SRBI kan yieldnya cukup tinggi ya, bisa 6%-an, 7%, bahkan pernah 7,5 ya di bulan Mei lalu. Dan sementara SBN pemerintah di kisaran 6 sekian persen. Nah ini kan cukup timpang ya, dan ini otomatis menarik semua investor lari ke SRBI gitu, termasuk investor asing. Nah ini diharapkan ada kerjasama sih di sisi pemerintah dan BI untuk mengatur ini. Jadi di saat pemerintah butuh dana dan harus menarik dana melalui surat utang, ya BI bisa mengerem gitu. Bisa menyesuaikan begitu Iya, ya. benar. Baik, kalau kita melihat pergerakan rupiah di hari kemarin ini kan sempat menguat ke 16.300 begitu ya, dan ketika kita melihat inflow ini terjadi di SRBI begitu, tapi di pasar saham justru outflow-nya masih terus keluar. Betul. Bahkan hari ini juga rupiah sudah kembali lagi ke 16.400. Iya. Jadi Anda lihat apakah sebenarnya langkah-langkah dari Bank Indonesia ini sebenarnya sudah cukup untuk bisa menarik lagi keyakinan investor asing, atau ini semata-mata hanya karena imbal hasil yang lebih tinggi dari yang lain? Di SRBI itu. Kalau menurut saya, pertama Bank Indonesia sudah menjalankan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya, mandatnya sebagai bank sentral. Dan di sisi lain sebenarnya kita butuh adalah pemerintah juga untuk mengedepankan komunikasi terhadap investor gitu. Dan juga pemerintah juga diharapkan menjaga transisi antara pemerintahan Presiden Pak Jokowi ke Presiden terpilih Pak Prabowo ini cukup mulus gitu, karena ini yang benar-benar ternyata sangat penting, dan ini sudah kita pelajari dari beberapa minggu lalu juga terkait dengan kesinambungan fiskal juga ternyata ikut berdampak pada rupiah. Nah ini sebenarnya yang juga harus menjadi concern gitu, tidak hanya semata BI atau pemerintah turun ke pasar untuk mengendalikan atau menstabilisasi nilai tukar, tapi juga pemerintahnya juga mengedepankan komunikasi dan agar persepsi market juga bisa terjaga sih sebenarnya itu. Oke, baik. Ini untuk me-wrap up diskusi kita ya pada pagi menjelang siang hari ini begitu Mbak Hadijah. Ketika kita melihat tantangan kan memang cukup berat ya dihadapi oleh fase transisi ini dan juga di masa pemerintahan berikutnya. Tapi ketika kita melihat mungkin prospek ataupun juga potensi ekonomi Indonesia ke depan ya begitu di tengah tantangan yang ada saat ini seperti apa? Prospek ekonomi ke depan sebenarnya kita juga kemarin
melihat ya pertama ketidakpastian itu masih tinggi. Mungkin The Fed akan menurunkan suku bunga di akhir tahun, tetapi kita lihat di AS juga ada tantangan dari sisi pemilunya juga. Kemudian juga geopolitik of course masih jadi bayang-bayang di ekonomi global, dan ini juga bisa berampak ke dalam negeri. Dan kita lihat akan sulit sebenarnya, ini akan sulit untuk pemerintahan baru, dan ini jadi tantangan besar sebenarnya bagi Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk mengelola ekonomi ke depannya. Karena kondisi globalnya juga tidak cukup baik atau tidak cukup oke untuk mendukung ekonomi Indonesia tumbuh di atas 5%. Karena kita sebenarnya butuh 6% sebetulnya untuk tumbuh menjadi negara maju ya. Nah ini akan menjadi tantangan ke depannya, dan kita lihat akan sulit juga sih untuk pemerintah di 2025 meraih pertumbuhan yang di atas 5% tadi. Jadi kita lihat mungkin akan di 5,1% itu juga udah cukup oke gitu untuk tahap awal bagi pemerintahan baru. Baik, antisipasi apa yang harus disiapkan oleh kabinet yang baru nanti untuk bisa menjaga perekonomian kita dari dampak volatilitas yang ada di global, apalagi mungkin pemangkasan suku bunga juga belum tentu akan terjadi di tahun ini. Iya, yang kita harapkan sebenarnya adalah pemerintah benar-benar menjaga sekali fiskalnya, karena kita tidak tahu apa yang terjadi ke depannya, dan kemungkinan juga rupiah juga akan masih tertekan gitu ya, karena kita belum bisa mengukur nih ke depannya The Fed akan seperti apa. Kemudian dikatakan juga Bank Indonesia juga kemungkinan akan sangat berhati-hati untuk menurunkan suku bunga. Nah ini tantangannya besar sekali. Kemudian juga ada tantangan dari efek nilai tukar juga, itu ke depannya akan terasa sekali. Dan juga sekarang kita lihat juga dari sisi private sector juga mereka juga sangat tertekan dengan kondisi saat ini, dan efeknya mungkin nanti ke depannya juga bisa kelihatan di APBN, terutama dari sisi penerimaan dan pajak. Nah ini strategi ini sebetulnya harus pemerintah kedepankan ya, strategi untuk mengelola fiskal yang baik dan benar. Gitu. Baik, ini semakin diperbincangkan semakin terasa ya, cukup tough sebetulnya kondisinya, cukup menantang, cukup challenging begitu ya. Tadi sekali lagi juga diperlukan penguatan begitu dari sisi fiskal ya, agar tadi sekali lagi bisa membuat kondisi global begitu ya, sehingga bisa cukup bertahan begitu dengan kondisi global yang ada saat ini. Terima kasih Mbak Khadijah telah bergabung bersama kami. Terima kasih juga Anneke untuk insight-nya Mbak Khadijah dalam segmen Editor's View. Sukses dan sehat selalu, sampai bertemu kembali. Terima kasih Mbak Iva, Mbak Anneke.